Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Andre Nardio Daniel, ada Eko Prayoga, dan Irfandi Ilsanovendra. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu laporan tugas kelompok dari mata kuliah Operasi dan Stabilitas Sistem mengenai percobaan program MATLAB gangguan 3 fasa seimbang yang dibimbing langsung oleh Bapak Sujito. Pendahuluan dari percobaan kami kali ini yaitu studi gangguan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari berbagai jenis gangguan yang biasa terjadi pada sistem tenaga listrik. Yang tentunya jenisnya sangat bervariasi, sebab maupun akibat dari jenis gangguan yang terjadi. Dan menurut jenisnya, gangguan pada sistem tenaga itu sendiri dapat pula dibagi menjadi 2 jenis yang biasa kita temui, yaitu yang pertama ada gangguan seimbang dan yang kedua yaitu ada gangguan tidak seimbang. Contoh permasalahan yang dikategorikan sebagai gangguan seimbang yaitu gangguan hubung singkat 3 fasa yang akan kita bahas setelah ini, yaitu dan juga gangguan tidak seimbang. Contohnya itu gangguan 1 fasa ke tanah, gangguan antar fasa, dan gangguan 2 fasa ke tanah. Nah, studi gangguan yang sangat dibutuhkan dalam proses maintenance dari sistem tenaga listrik. Karena untuk dapat mengetahui apakah sistem memiliki keandalan tinggi diperlukan adanya studi gangguan tersebut. Nah, tujuan dari pelaksanaan percobaan ini itu ada 3. Yang pertama, melakukan simulasi penggunaan software MATLAB dalam melakukan simulasi penerapan gangguan 3 fasa seimbang pada sistem tenaga listrik. Yang kedua itu adalah menganalisis hasil program software MATLAB simulasi gangguan 3 fasa pada sistem tenaga listrik. Yang ketiga yaitu ada mengidentifikasi dampak perubahan tiap unsur pada hasil simulasi program software MATLAB simulasi gangguan 3 fasa pada sistem tenaga listrik. Selanjutnya itu ada landasan teori. Yang pertama itu MATLAB. MATLAB merupakan biasa dikenal dengan matrix laboratory, yang biasa juga disebut dengan MATLAB. Ini merupakan software yang dikembangkan oleh MathWorks Inc., yang mana software ini biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan matematika atau permodelan permasalahan matematika, di mana software ini dapat menyelesaikan permasalahan matematika dengan membutuhkan input ataupun masukan ke dalam program komputer yang selanjutnya dapat diproses dalam software MATLAB ini dan dilakukan analisa dan penyelesaian baik dalam bentuk persamaan, tabel maupun grafik yang disajikan untuk mempermudah pemahaman pengguna untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Jadi MATLAB ini juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama ada High Level Language Matrix, Array Language for Technical Computing. Yang kedua ada Development Environment Managing Codes, Files, and Data. Yang ketiga itu ada Interactive Tools for Iterative Exploration, Design, and Problem Solving. Yang kedua itu mengenai studi gangguan pada sistem tenaga listrik, di mana studi gangguan ini merupakan ilmu yang mempelajari berbagai jenis gangguan yang biasa terjadi pada sistem tenaga listrik. Yang seperti dijelaskan sebelumnya bahwa jenisnya sangat bervariasi mengenai gangguan dari sistem tenaga listrik itu sendiri. Nah, gangguan yang terjadi itu bisa saja diakibatkan dari masalah internal dari sistemnya sendiri maupun eksternal atau dari luar. Misalnya dari sambaran petir dan lain-lain. Nah, menurut jenisnya gangguan pada sistem tenaga dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gangguan seimbang dan gangguan tidak seimbang yang dicontohkan sebelumnya, di mana juga studi gangguan ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa handal sistem tenaga listrik yang digunakan atau dioperasikan, sehingga sangat dibutuhkan untuk proses
perbaikan ataupun proses evaluasi sistem tenaga listrik seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah gangguan tiga fasa seimbang, di mana gangguan jenis ini dikategorikan sebagai jenis gangguan yang paling berat, dikarenakan setiap saluran yang terdampak akan mengalami arus gangguan yang sama besarnya. Sehingga apabila terjadi gangguan pada satu bagian saluran saja akan mengakibatkan saluran lainnya juga akan ikut terdampak, dan dampaknya juga sama dengan yang terjadi pada saluran yang terdampak aslinya seperti itu. Jadi semuanya akan terdampak secara merata. Gangguan jenis ini menyebabkan terjadinya perubahan struktur jaringan ekivalen yang disebabkan oleh penambahan impedansi pada titik gangguan, dan pada umumnya permasalahan tersebut dapat dipecahkan dengan teorema Thevenin. Lanjut. Yang keempat yaitu adalah teorema Thevenin, di mana teorema ini merupakan sebuah teorema yang memiliki tujuan utama untuk menyederhanakan proses analisa sebuah rangkaian tenaga listrik, sehingga tujuannya itu untuk mempermudah dalam menganalisa rangkaian dengan memisalkan penggunaan rangkaian pengganti yang awalnya merupakan rangkaian linear 2 terminal yang dihubungkan dengan beban diganti menjadi rangkaian ekivalennya, yaitu input tegangan V Thevenin yang dihubungkan seri dengan resistansi R atau resistansi Thevenin yang selanjutnya dihubungkan dengan beban. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan penggunaan teorema Thevenin ini yaitu yang pertama, temukan dan tentukan terminal A dan B-nya di mana parameter ditanyakan atau dianalisis. Yang kedua yaitu lepaskan komponen pada terminal AB, buat menjadi open circuit pada terminal tersebut dan dihitung tegangan pada terminal AB-nya yaitu VAB sama dengan VOC sama dengan V Thevenin. Yang ketiga yaitu jika hanya ada sumber beban maka nilai resistansi dihitung pada terminal A dan B saat semua sumber dimatikan dan digantikan oleh tahanan dalam masing-masing. Selanjutnya diproses resistansi ekivalen Theveninnya yaitu RAB sama dengan R Thevenin. Yang keempat, jika ada sumber tak bebas, digunakan persamaan di bawah ini untuk memperoleh resistansi ekivalen Thevenin, yaitu RTH atau R Thevenin sama dengan tegangan Thevenin dibagi ISC, atau arus short circuit. Untuk memperoleh nilai ISC atau arus short circuit ini, perlu dibuat terminal AB short circuit dan hitung arus yang mengalir melalui terminal. Yang keenam yaitu gambar ulang rangkaian ekivalen Thevenin sebagai rangkaian seri. Selanjutnya dilanjutkan oleh Eko Prayoga. Baik, terima kasih. Yang keempat yaitu metode percobaan. Metode percobaan dilakukan dengan metode analisis simulasi, dilakukan terlebih dahulu melalui software MATLAB untuk mensimulasikan penerapan gangguan tiga fasa seimbang pada sistem tenaga listrik. Setelah didapat hasil simulasi, maka dapat dianalisis lebih lanjut. Berikut merupakan flowchart dari percobaan simulasi ini, yaitu menentukan nilai impedansi dari sistem 3 bus dengan metode algoritma. Dalam proses menentukan nilai impedansi dari sistem 3 bus, ditunjuk bahwa awal dilakukan input nilai data reaktansi yang telah diketahui sebagai data input. Selanjutnya diteruskan pada proses penambahan cabang elemen 1, 2, hingga elemen kelima. Selanjutnya diperoleh bentuk matriks impedansi Z-bus yang menandai berakhirnya proses penentuan nilai impedansi sistem 3 bus. Berikut merupakan gambar dari flowchart-nya untuk mencari matriks Z-bus dari inverse Y-bus.
Proses untuk mencari nilai matriks Z-bus dari inverse Y-bus dimulai dengan melakukan input data impedansi yang telah diketahui sebelumnya. Untuk memperoleh bentuk elemen matriks admitansi Y-bus, selanjutnya diperoleh bentuk matriks admitansi Y-bus dan selanjutnya digunakan untuk proses memperoleh bentuk matriks impedansi Z-bus dari menginverskan matriks Y-bus. Berikut merupakan flowchart dari studi hubung singkat 4 bus. Pada kasus hubung singkat 4 bus ini, proses dimulai dengan memasukkan input data yang terdiri dari data impedansi gangguan, tegangan, dan reaktansi. Setelah itu, membentuk matriks dari impedansi Z-bus. Proses selanjutnya ada pilihan apabila terjadi gangguan atau tidak. Apabila terjadi gangguan, proses selanjutnya dilakukan perhitungan arus pada bus yang mengalami gangguan. Kemudian hitung ulang tegangan setiap bus dan arus hubung singkat masing-masing saluran. Kembali ke opsi apakah masih ada gangguan atau tidak, dan jika tidak, maka proses akan dinyatakan selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfandi. Baik, selanjutnya yaitu data dan hasil analisis. Yang pertama, dilakukan percobaan menentukan impedansi bus pada sistem tenaga listrik 3 bus dengan metode inverse matrix Y-bus. Data impedansi yang digunakan adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah skrip yang dituliskan pada MATLAB. Rumus-rumus yang digunakan untuk membentuk elemen-elemen matriks admitansi bus adalah sebagai berikut. Sehingga bentuk matriks admitansinya adalah matriks Y-bus 3x3 sebagai berikut. Untuk membentuk matriks admitansi sesuai dengan rumus, maka pada MATLAB dituliskan skrip sebagai berikut. Hasil matriks Y-bus yang didapatkan yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, untuk mendapatkan matriks Z-busnya, maka dilakukan inverse dari hasil matriks Y-busnya, sehingga didapatkan sebagai berikut matriks Z-busnya. Selanjutnya yaitu percobaan menentukan impedansi bus pada sistem tenaga listrik 3 bus dengan metode algoritma. Berikut ini adalah diagram segaris yang digunakan. Kemudian data impedansi yang diketahui dituliskan pada MATLAB dengan skrip sebagai berikut. Langkah penyelesaiannya adalah dimulai dengan cabang pohon yang terhubung dengan titik referensi pada gambar. Penambahan cabang 1 Z10 sama dengan J0,2 antara titik simpul Q sama dengan 1 dan titik referensi. Berdasarkan aturan 1 didapatkan Z1 busnya yaitu Z11 sama dengan Z10 sama dengan J0,2. Pada MATLAB dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu penambahan cabang 2, di mana Z20 sama dengan J0,4 antara titik simpul Q sama dengan 2 dan titik referensi. Sehingga berikut ini adalah hasil Z2 busnya. Pada MATLAB dituliskan sebagai berikut. Sebagai catatan bahwa elemen diagonal pada matriks impedansi bus adalah 0. Ini dikarenakan tidak adanya hubungan antara bus dengan referensi. Dalam contoh ini tidak ada cabang lain dari bus baru ke referensi. Penambahan cabang 3 Z13 sama dengan J0,4 antara titik simpul baru Q sama dengan 3 dan titik simpul P sama dengan 1. Berdasarkan aturan 2 didapatkan matriks Z bus 3 yaitu sebagai berikut. Sehingga pada MATLAB dapat dituliskan skrip sebagai berikut. Selanjutnya dengan menggunakan link, penambahan link 4 Z12 sama dengan J0,8 antara titik simpul Q sama dengan 2 dan simpul P sama dengan 1 dengan menggunakan persamaan berikut. Sehingga didapatkan hasil
Matriks Z4 busnya adalah matriks 4 kali 4 sebagai berikut. Dari persamaan berikut, Z11 sama dengan ZPQ ditambah ZPP ditambah ZQQ ditambah dikurangi min 2 kali ZPQ sehingga didapatkan matriks Z44 sebagai berikut, yaitu hasilnya sama dengan J1,4. Dan delta Z transpose dibagi matriks Z44 sama dengan dihasilkan matriks 3 kali 3 sebagai berikut. Dengan menggunakan persamaan Z baru bus sama dengan Z lama bus dikurangi persamaan di atas, sehingga didapatkan matriks impedansi bus baru sebagai berikut. Matriks 3 kali 3. Selanjutnya pada MATLAB dapat dituliskan skrip sebagai berikut. Yang terakhir yaitu menambahkan link 5 Z23 sama dengan J0,4 antara titik simpul Q sama dengan 3 dan simpul P sama dengan 2 dengan menggunakan persamaan berikut. Sehingga didapatkan hasil matriks Z15-nya adalah sebagai berikut. Dari persamaan berikut yaitu Z11 sama dengan ZPQ ditambah ZPP ditambah ZQQ minus 2 kali ZPQ didapatkan Z44, matriks Z44 sama dengan J1,14. Dan kemudian dilakukan penghitungan menggunakan persamaan berikut ini sehingga didapatkan Z baru sama dengan Z busnya yaitu matriks 3 kali 3 sebagai berikut. Pada MATLAB dapat dituliskan skrip sebagai berikut. Sehingga hasil yang didapatkan adalah Z busnya yaitu plus 0,16i plus 0 plus 0,08i 0 plus 0,12i dan sebagainya. Percobaan yang ketiga yaitu menentukan impedansi bus pada sistem tenaga listrik 4 bus dengan metode inverse matrix Y-bus. Berikut ini adalah diagram 1 garis 4 bus yang digunakan. Data impedansinya adalah sebagai berikut. Pada MATLAB dapat dituliskan skrip yang demikian. Kemudian rumus-rumus yang digunakan untuk membentuk elemen-elemen matriks admitansinya adalah sebagai berikut. Sehingga didapatkan bentuk matriks 4 kali 4 sebagai berikut. Untuk membentuk matriks admitansi sesuai dengan rumus, maka pada MATLAB dapat dituliskan skrip sebagai berikut. Hasil matriks Y-bus yang didapatkan adalah sebagai berikut. Sehingga untuk mendapatkan bentuk matriks Z-busnya, kita dapat melakukan inverse pada hasil matriks Y-busnya, sehingga didapatkan matriks Z-busnya sama dengan berikut. Yang kemudian yaitu studi hubung singkat pada sistem tenaga listrik 4 bus. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Dapat diketahui bahwa arus hubung singkat pada bus 1 dan bus 2 memiliki nilai yang sama pada masing-masing salurannya. Sedangkan pada bus 3 dan 4 terdapat perbedaan. Yang terakhir yaitu kesimpulan bahwa pembentukan matriks Z-bus bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dari inverse Y-bus dan menggunakan metode algoritma. Inverse Y-bus memiliki keunggulan lebih pendek dalam penulisan skrip, sedangkan metode algoritma memiliki kelemahan yaitu lebih panjang dalam penulisan skrip. Baik, itu tadi seluruh presentasi yang telah kami laksanakan pada percobaan MATLAB kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.